Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Ainun Azhari. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di video ini, saya akan memberikan salah satu contoh teks eksplanasi tentang fenomena alam dan fenomena sosial. Melihat contoh teks eksplanasi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu teks eksplanasi. Mari kita simak apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Contoh teks eksplanasi tentang fenomena alam yaitu banjir. Banjir adalah suatu fenomena alam berupa naiknya air ke permukaan tanah di wilayah tertentu. Banjir juga termasuk ke dalam bagian hidrologi, yaitu siklus permukaan air yang mengalir menuju laut. Melalui siklus hidrologis tersebut, dapat dipahami bahwa banyaknya kapasitas air di permukaan bumi dipengaruhi oleh penyerapan air ke dalam tanah dan juga curah hujan. Proses terjadinya banjir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara alamiah dan non-alamiah. Secara alamiah, banjir disebabkan oleh hujan lokal dan propagasi limpasan dari daerah hulu di satu daerah tangkapan. Sementara secara non-alamiah, banjir dapat terjadi karena ulah manusia, dimulai dari tindakan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang tidak pada tempatnya akan menyebabkan aliran air tersumbat. Setidaknya, ada 3 dampak bencana banjir, yaitu dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier atau jangka panjang. Dampak primer yaitu kerusakan fisik seperti rusaknya jalan raya, jembatan, mobil, atau bangunan. Dampak sekunder yaitu penyakit, gagal panen, kurangnya persediaan air bersih dan pangan, lumpuhnya transportasi. Dampak tersier atau jangka panjang, ekonomi runtuh akibat berkurangnya jumlah wisatawan, biaya pembangunan kembali, dan juga kelangkaan bahan pangan. Oleh karena itu, saya mengajak untuk kembali tertib membuang sampah. Jangan buang sampah sembarangan atau ke area sungai yang justru dapat menimbulkan banjir dan efeknya akan kembali ke diri kita sendiri. Contoh teks eksplanasi tentang fenomena sosial kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan masyarakat di mana penghasilannya terlalu rendah sehingga kebutuhan pokok sehari-harinya tidak dapat terpenuhi. Kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi makan, minum, pendidikan, dan tempat tinggal. Pada umumnya, masyarakat miskin tinggal di tempat-tempat seperti kolong jembatan, gubuk, atau pinggiran sungai. Tidak jarang juga masyarakat miskin membangun rumah sendiri di atas milik negara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan, di antaranya adalah keterbatasan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pelengkapan pendidikan. Di samping itu, musibah perbudakan, bangkrut, dan struktur sosial juga ikut menjadi faktor penyebab kemiskinan. Selain itu, gengsi, perilaku konsumtif, dan pengeluaran uang yang tidak sesuai dengan pemasukan juga termasuk di dalamnya. Faktor struktur sosial cenderung mengarah kepada masalah turun-temurun dari keluarga, sedangkan meningkatnya keinginan dibanding kebutuhan merupakan akar dari perilaku gengsi. Sebetulnya, sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan, seperti menaikkan upah minimum kerja, pendidikan gratis, tempat tinggal dan harga terjangkau, dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang pasti, usaha-usaha tersebut harus selalu didukung dengan perilaku menghindari gengsi, tidak menghambur-hamburkan uang, menabung, dan juga membantu orang sekitar. Dengan begitu, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dapat mengatasi kemiskinan. Apabila kita mau menerima dan bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, seharusnya tidak ada kemiskinan di Indonesia.
Sifat-sifat buruk yang sudah disebutkan di atas harus dihilangkan. Pemerintah dan masyarakat juga sama-sama berperan penting dalam menghilangkan masalah kemiskinan. Perbandingan fenomena alam dan fenomena sosial. Fenomena alam mencakup beragam kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sehari-hari, sedangkan fenomena sosial merujuk pada kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkup masyarakat sebagai hasil interaksi antar pribadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.